Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam siswa-siswi kompetensi kalian Teknik Instalasi Tenaga Listrik yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis sambungan kabel dalam instalasi listrik. Instalasi listrik yang baik dan sesuai dengan standar akan memberikan keandalan dan keamanan terhadap pemakainya. Ada beberapa hal yang menentukan kualitas instalasi listrik. Di antaranya adalah penggunaan komponen listrik yang sesuai standar dan pemasangan instalasi yang baik. Pada saat proses instalasi tertentu, tentu saja terdapat banyak kabel yang digunakan oleh teknisi listrik. Ada bagian kabel yang tentunya perlu untuk disambung, baik untuk percabangan ataupun untuk perpanjangan sebuah kabel. Fungsi dan manfaat sambungan kabel listrik, yaitu kenapa kabel itu perlu sambungan-sambungan? Ya, tentunya untuk mempermudah proses suatu instalasi, kemudian instalasinya baik dan aman, dan sambungan itu tentunya kuat dan sesuai dengan standar yang ada. Macam-macam sambungan kabel listrik. Jadi kabel listrik dalam instalasi itu ada banyak sekali macam-macamnya. Yang pertama sambungan ekor babi, pig style. Sambungan puntir itu ada dua jenis, bell hangers dan western union. Sambungan bolak-balik turnback, sambungan scarf, sambungan Britania, dan sambungan percabangan yang terdiri dari single plane joint, knotted tape joint, percabangan ganda satu nadi, dan single wrap cable splice. Seperti apa itu sambungannya? Mari kita pelajari berikut ini. Sambungan ekor babi atau pig style. Jenis sambungan kabel ini terbilang sederhana karena hanya menggabungkan dua kabel saja yang kemudian dipelintir sedemikian rupa. Sambungan ini sering dipakai oleh teknisi instalasi karena mudah, cepat dalam pengerjaannya. Kelebihan dari sambungan ekor babi yaitu waktu dibutuhkan untuk menyambung sangat cepat. Kekurangannya adalah rentan, mudah lepas ketika dilakukan penarikan kabel, sehingga tidak cocok sambungan ini untuk instalasi yang perlu ditarik-tarik. Ya. Sambungan berikutnya adalah sambungan puntir bell hangers. Sambungan ini digunakan untuk menyambung sebuah instalasi yang lurus. Jadi dipuntir sedemikian rupa seperti gambar sehingga kuat terhadap tarikan. Sambungan yang berikutnya adalah sambungan puntir western union. Ini mirip dengan sambungan sebelumnya ya, bell hanger ya. Jadi western union bedanya adalah di bagian tengah ya. Bagian tengah ini puntirannya lebih banyak, sehingga sambungan western union ini kekuatan tarikannya lebih besar dan lebih bagus daripada sambungan sebelumnya tadi, bell hanger. Sambungan berikutnya adalah sambungan bolak-balik atau sambungan turnback. Sambungan bolak-balik ini mempunyai kekuatan tarik yang lebih baik lagi ya, karena kedua kawat dan kabel disambung saling mengikat secara bolak-balik. Jadi jika kita lihat sebelumnya tadi ya, bell hanger, western union, sambungan turnback, lah ini yang turnback ini lebih kuat lagi karena disambung secara double dan bolak-balik, saling mengikat antara dua kabel.
Sambungan yang berikutnya adalah sambungan Britania. Sambungan ini biasanya digunakan ketika ukuran atau diameter kawatnya adalah besar ya, sehingga kemungkinan untuk dipuntir itu sangat susah, sehingga cukup digunakan kawat yang lebih kecil digunakan untuk mengikat kedua kabel yang akan disambung, seperti gambar berikut ini. Sambungan berikutnya adalah sambungan scarf. Sambungan ini digunakan untuk menyambung kabel dengan ukuran yang lebih besar, bahkan dari yang Britania tadi ya, lebih besar yang scarf ini. Jadi dipuntir dengan kawat yang lebih kecil ya, kemudian ada simpulnya di bagian ujungnya. Jadi kabelnya ini sangat besar, dibengkokkan, setelah itu dipelintir. Pada sambungan ini kabel yang akan disambung dibuat pipih terlebih dahulu, baru kemudian disatukan dan diikat menggunakan kabel yang lebih kecil. Jadi sini dipipihkan, nanti disambung, setelah itu diikat. Ini adalah sambungan scarf. Sambungan datar, single plane joint. Sambungan ini digunakan pada instalasi yang biasanya ada percabangan ya, ada percabangan tanpa harus memotong jalur utama. Jadi ada percabangan tanpa harus memotong jalur utama. Cara penyambungannya cukup mudah ya. Masuk sini kemudian dipuntir-puntir. Ini adalah kelanjutan dari yang sebelumnya tadi ya, single plane joint. Nanti ada kelanjutan dengan knoted tab joint. Ini lebih kuat ya, karena ada simpul di sini ya. Ada simpulnya yang membuat sambungan ini lebih kuat dari sambungan sebelumnya tadi. Ini hampir sama ya, tidak perlu memutus sumber, bisa untuk satu buah percabangan. Sambungan berikutnya adalah sambungan percabangan ganda satu nadi, di mana digunakan untuk membuat sebuah percabangan dengan dua atau lebih percabangan pada suatu titik. Sambungan berikutnya ini ya, ini adalah sambungan percabangan single wrapped cable splice. Sambungan ini adalah sambungan yang sangat kuat ya. Biasanya digunakan jika inti kabel itu cukup banyak ya, sehingga diputar-putar sedemikian rupa ya, sehingga sambungan single wrapped cable splice ini mempunyai kekuatan sambungan yang cukup baik dibanding sambungan percabangan yang sebelumnya tadi. Mungkin itu ya, jadi kesimpulannya setiap sambungan mempunyai karakteristik yang berbeda dan juga penggunaan pada jenis kabel dan kondisi yang berbeda, sehingga penggunaan jenis sambungan yang tepat kita harus melihat situasi dan kondisi dari instalasi kelistrikan serta faktor lingkungan yang ada. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.